Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, Ibu minta tolong kepada Mas Andri sebagai ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Mas Andri. Terima kasih. Apakah hari ini ada teman sekelas kalian yang tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah? Alhamdulillah, masuk semua ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang konsep relasi dan fungsi. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Apakah gambar ini termasuk relasi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Yang mau menjawab, silakan angkat tangan kalian. Bagi kalian yang menjawab pertanyaan ini, kalian akan mendapatkan poin tambahan. Siapa yang mau? Ya, silakan Mbak Nisa. Apa jawaban kamu? Tepat sekali. Jawabannya yaitu gambar ini merupakan relasi. Kenapa? Karena anggota himpunan A memiliki pasangan di himpunan B, sehingga A memiliki relasi dengan himpunan B. Selanjutnya, apakah gambar ini termasuk fungsi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Dan berikan alasannya ya. Ya, Mbak Dini, silahkan utarakan jawabanmu. Terima kasih Mbak Dini. Namun, jawaban dari Mbak Dini kurang tepat. Apakah ada yang bisa menyempurnakan jawaban dari Mbak Dini? Ya, silahkan Mas Rangga. Tepat sekali. Jawaban dari Mas Rangga yaitu gambar ini bukan termasuk fungsi. Kenapa? Karena terdapat satu anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan di anggota himpunan B. Jika gambar yang pertama tadi bukan termasuk fungsi, apakah gambar yang kedua ini termasuk fungsi? Ya, bagus sekali. Gambar yang kedua ini termasuk fungsi. Namun, apakah alasannya? Coba angkat tangan kalian. Ya, silakan Mas Raden utarakan pendapatmu. Tepat sekali. Gambar yang kedua ini termasuk fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota himpunan A memiliki pasangan anggota himpunan B, sehingga kedua gambar ini termasuk fungsi. Karena kedua gambar ini termasuk fungsi, manakah yang termasuk domain, kodomain, dan ring? Kita mulai dari gambar yang sebelah kanan. Pada gambar sebelah kanan, yang manakah yang termasuk domain? Ya, Mbak Siska. Bagus sekali. Yang termasuk domain yaitu himpunan A, yang anggotanya terdiri dari A, B, C. Kemudian yang termasuk kodomain yang mana? Bagus sekali. Yang termasuk kodomain yaitu himpunan B, yang anggotanya terdiri dari X, Y, dan Z. Sedangkan yang termasuk daerah ring yang mana? Tepat sekali. Jawabannya X, Y, dan Z. Selanjutnya pada gambar yang sebelah kiri. Pada gambar yang sebelah kiri ini, yang manakah yang termasuk domain, kodomain, dan ring? Ya, cakep sekali. Yang termasuk domain yaitu himpunan A. Kemudian yang termasuk kodomain? Ya himpunan B. Kemudian yang termasuk ring? Tepat sekali. Yang termasuk ring yaitu X dan Y. Hari ini kita akan mempelajari terkait fungsi linier. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama,
siswa dapat menjelaskan definisi fungsi linier. Yang kedua, siswa dapat menentukan daerah asal serta daerah hasil fungsi linier. Yang ketiga, siswa dapat menggambar sketsa grafik fungsi linier. Kalian pastinya sudah membaca terkait materi fungsi linier kan? Bagus sekali. Apakah kalian tahu contoh penerapan fungsi linier dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu contohnya yaitu adanya hubungan antara jarak dan waktu tempuh. Siapa yang tahu fungsi linier? Ya, coba Mbak Finda. Bagus sekali. Fungsi linier yaitu suatu fungsi yang grafiknya berupa garis lurus. Pangkat tertinggi dari fungsi linier yaitu 1. Bentuk umum fungsi linier yaitu yang pertama, fungsi memetakan X menuju mx plus c, atau dapat dinyatakan sebagai fx sama dengan mx plus c, atau dapat dinyatakan juga dengan y sama dengan mx plus c. Variabel yang digunakan pada fungsi linier ataupun fungsi-fungsi yang lain tidak selalu menggunakan huruf X. Ada juga yang menggunakan huruf T, W, ataupun Z. Namun, khusus untuk variabel T, variabel ini biasanya digunakan untuk menyatakan waktu. Untuk mempermudah dalam menentukan daerah asal serta daerah hasil fungsi linier, alangkah baiknya jika kita menggambar grafik fungsi linier terlebih dahulu. Ada yang tahu ada berapa langkah dalam menggambar grafik fungsi linier? Bagus sekali, ada 3. Yang pertama yaitu menentukan titik potong sumbu X. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong sumbu Y. Dan yang terakhir yaitu menghubungkan kedua titik pada bidang koordinat kartesius. Untuk memperdalam pemahaman kalian terkait materi ini, marilah kita beralih ke contoh soal berikut ini. Pada gambar berikut ini, tentukanlah rumus hubungan antara waktu dan jarak tempuh kendaraan tersebut. Ingat bahwa yang diketahui yaitu f fungsi linier. Apa tadi bentuk umum fungsi linier? Bagus sekali, yaitu fx sama dengan mx plus c. Karena yang ditanyakan pada soal yaitu rumus hubungan jarak dengan waktu yang ditempuh, maka variabel x yang ada pada bentuk umum linier kita ubah menjadi variabel t, seperti yang telah diketahui pada soal, bahwasanya jika t sama dengan 5, maka ft-nya sama dengan 250. Kemudian kedua angka tersebut kita substitusikan ke dalam persamaan ft sama dengan mt plus c, sehingga persamaan yang pertama yaitu 250 sama dengan 5m plus c. Sedangkan untuk persamaan kedua yaitu kita substitusikan yang t sama dengan 10 dan ft sama dengan 400, sehingga persamaannya menjadi 400 sama dengan 10m ditambah c. Selanjutnya kita eliminasikan kedua persamaan tersebut. Kemudian diperoleh 150 sama dengan 5m, sehingga m sama dengan 30. Jadi, rumus hubungan antara jarak dengan waktu yang ditempuh oleh kendaraan tersebut yaitu ft sama dengan 30m. Paham ya? Alhamdulillah. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal yang kedua, yaitu gambarlah grafik fungsi y sama dengan 3x ditambah 18. Kemudian tentukanlah daerah asal serta daerah hasilnya. Untuk menjawab contoh soal yang kedua ini, yang pertama kali harus dilakukan yaitu benar sekali, yaitu menentukan titik potong sumbu X.
dengan Y sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi 0 sama dengan 3X ditambah 18. Kemudian kedua ruas dikurangi dengan 18. Sehingga menghasilkan negatif 18 sama dengan 3X. Jadi, X sama dengan negatif 6. Sehingga titik potong sumbu X kita peroleh negatif 6,0. Titik ini kita misalkan dengan titik A. Langkah yang kedua yaitu kita menentukan titik potong sumbu Y dengan X sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 3 dikalikan dengan 0 ditambah 18. Y sama dengan 18. Sehingga titik potong Y yaitu 0,18. Titik ini kita misalkan dengan titik B. Kemudian langkah yang terakhir yaitu kita hubungkan kedua titik ini pada bidang koordinat kartesius. Langkah yang terakhir yaitu menghubungkan titik A dengan titik B. Titik A berada pada titik negatif 6,0. Sedangkan titik B berada pada titik 0,18. Kemudian kedua titik ini kita hubungkan, yang mana akan membentuk sebuah garis lurus. Dan inilah sketsa grafik Y sama dengan 3X ditambah 18. Berdasarkan grafik fungsi Y sama dengan 3X tambah 18, kita peroleh bahwasanya daerah asalnya berada pada interval negatif 6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0. Dapat kita notasikan DF sama dengan X sedemikian hingga negatif 6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0, dengan X elemen bilangan real. Sedangkan untuk daerah hasilnya dapat kita notasikan RF sama dengan Y sedemikian hingga 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 18, dengan Y elemen bilangan real. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu fungsi linier? Bagaimana cara menentukan daerah asal serta daerah hasil fungsi linier? Dan bagaimana langkah-langkah menggambar sketsa grafik fungsi linier? Agar kalian dapat lebih memahami materi ini, maka ada baiknya kalian berlatih soal secara mandiri. Dan jangan lupa untuk membaca materi fungsi kuadrat untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk yang sudah aktif pada pembelajaran hari ini. Ibu harap untuk pertemuan selanjutnya ada lebih banyak siswa yang lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.